Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasakan fase ini? Sudah memberikan segalanya, sudah berbuat baik berkali-kali, namun yang diingat orang justru satu kesalahan kecilmu? Pernahkah kamu merasa seolah dunia ini hanya menyorot kekuranganmu, sementara ribuan kebaikanmu seolah tak terlihat, lenyap di telan bumi? Mungkin saat ini kamu sedang berada di persimpangan jalan yang terasa buntu. Mungkin hatimu kecewa, pundakmu seolah memikul beban, dan langkahmu terasa begitu berat. Kamu merasa sendirian, disalahpahami, dan mungkin bertanya-tanya, sampai kapan ini akan berakhir? Mengapa ini terjadi padaku? Jika perasaan-perasaan itu sedang menyelimutimu, jika kamu merasa sedang berada di titik terendah dalam hidupmu, cocok sekali video ini untukmu. Mari kita duduk sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan coba renungkan bersama. Karena terkadang, di tengah kebisingan dunia dan riuhnya penilaian orang lain, kita hanya butuh sedikit jeda untuk mendengarkan suara hati nurani dan bisikan nasihat yang menguatkan. Dan percayalah, ada kekuatan luar biasa yang menunggumu di balik semua ini. Sebuah rahasia yang akan kita kupas bersama. Bagian 1. Realita penilaian manusia. Kita hidup di dunia sosial, sahabat, interaksi, hubungan, dan penilaian adalah bagian tak terpisahkan darinya. Narasi yang sering kita dengar dan mungkin kita alami sendiri. 1000 kali kita berbuat baik belum tentu dikenang oleh orang lain, tapi 1 kali saja kita berbuat kesalahan akan selalu dibicarakan oleh orang lain. Ini terdengar pahit, bukan? Tapi mari kita coba pahami mengapa ini bisa terjadi. Manusia dengan segala fitrahnya memiliki kecenderungan untuk lebih mudah mengingat hal-hal yang menyimpang atau berbeda. Kesalahan seringkali lebih menonjol daripada rutinitas kebaikan. Seperti setitik noda hitam di atas kertas putih bersih, mata kita seringkali langsung tertuju pada noda itu. Apakah ini adil? Mungkin tidak. Apakah ini menyakitkan? Tentu saja. Apalagi jika kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pribadi yang baik, memberikan manfaat, dan menjaga hubungan. Ketika satu kekhilafan, sengaja atau tidak, seolah menghapus semua jejak kebaikan kita di mata orang lain, rasanya seperti ditikam dari belakang. Kita mungkin mulai bertanya, untuk apa berbuat baik jika akhirnya seperti ini? Apakah kebaikanku sia-sia? Pikiran-pikiran ini wajar muncul saat kita terluka. Namun, inilah pertanda awal yang ingin saya sampaikan. Penilaian manusia bukanlah standar akhir dari nilai dirimu dan perbuatanmu. Ada pandangan yang jauh lebih tinggi, lebih adil, dan lebih abadi. Dan jika kita bisa memegang teguh pandangan ini, penilaian manusia tak akan lagi mampu menghancurkan kita. Bagian 2. Kekuatan kebaikan yang tak terlihat. Meskipun terasa sulit, meskipun apresiasi tak selalu datang, nasihat pertama yang harus kita pegang erat adalah tetaplah semangat untuk selalu berlaku baik. Mengapa? Disinilah kita mulai menyentuh sebuah prinsip universal, yaitu karena setiap kebaikan akan kembali pada si pembuatnya. Mari kita perdalam ini dari sudut pandang khazanah Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Az-Zalzalah ayat 7-8, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, atom pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Zarrah adalah partikel terkecil. Bayangkan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, bahkan yang tak terlihat oleh mata manusia, yang dilupakan oleh penerimanya, itu tercatat dan akan kembali kepada kita. Balasannya mungkin tidak selalu datang dalam bentuk yang sama atau dari orang yang sama. Mungkin bukan pujian, bukan materi, tapi bisa jadi dalam bentuk ketenangan hati, kemudahan urusan, kesehatan yang terjaga, anak-anak yang syalih, atau bahkan pertolongan tak terduga di saat kita paling membutuhkannya. Inilah solusi pertama. Fokuslah pada ridha Sang Pencipta, bukan pada pengakuan makhluknya.
Ketika niat kita lurus karena Allah atau ikhlas, maka kebaikan itu menjadi ibadah. Dan ibadah tak akan pernah sia-sia. Lupakan apakah orang lain mengingatnya atau tidak. Yang maha mengingat tak pernah lupa. Yang maha membalas tak pernah ingkar janji. Jadi, untukmu yang saat ini sedang terpuruk, tetaplah kuat. Jaga kesehatanmu karena tubuhmu adalah amanah. Dan teruslah berusaha menjadi baik walau tidak dianggap baik. Karena kamu melakukannya bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri dan yang terpenting untuk Allah. Bagian 3. Navigasi kehidupan dengan sabar dan syukur. Hidup ini seperti roda, kadang di atas, kadang di bawah, seperti siang dan malam. Ketika malam datang, sesungguhnya mengingatkan kita bahwa terang tidak selamanya ada. Begitu pula sebaliknya, ketika gelap melanda, yakinlah bahwa fajar pasti akan menyingsing. Sulit, sakit, duka, lara dan kecewa, semua itu tak akan bertahan selamanya. Inilah sunnatullah, ketetapan Allah dalam kehidupan. Ada gelap dan terang, ada pahit dan manis. Menerima dualitas ini adalah langkah pertama menuju kedewasaan spiritual. Maka, jadilah kuat. Namun, kuat bukan berarti tak boleh merasa lelah. Jika lelah, istirahatlah sejenak. Dunia ini dengan segala gemerlap dan tuntutannya tak akan ada habisnya untuk dikejar. Karir, harta, dan status, semua itu penting, tapi hanya sebagai sarana. Kalau sampai dianggap tujuan, kita bisa kehilangan arah. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal apa yang kita punya, tapi apa yang kita maknai. Sejauh apapun kita mengejar, garis akhirnya hanyalah kematian. Saat kita menghadap Sang Pencipta, yang dibawa bukanlah jabatan atau kekayaan, melainkan amal dan ketakwaan. Setiap orang punya cerita perjuangannya sendiri. Jangan merasa kamu satu-satunya yang menderita. Di balik senyum temanmu, mungkin ada air mata yang tersembunyi. Di balik kesuksesan tetanggamu, mungkin ada ribuan kegagalan yang ia lalui. Di balik tawa seseorang, bisa jadi ada luka yang tak pernah ia ceritakan. Di balik kata, "aku baik-baik saja," bisa jadi ada jiwa yang sedang lelah tapi memilih diam. Di balik keberanian orang lain, ada ketakutan yang berhasil mereka kalahkan dalam diam. Di balik hidup yang tampak sempurna, selalu ada perjuangan yang tak semua orang tahu. Begitu banyak hal yang sangat menyakitkan harus dilewati, namun nyatanya hingga saat ini segalanya masih bisa dilewati. Lalu, apa kuncinya? Jalani saja. Ini bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi lebih kepada tawakal setelah ikhtiar. Berusahalah sekuat tenaga, lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Percayalah bahwa semua akan berlalu, apapun itu semua ada jalannya, dan Allah tahu jika kita mampu melewatinya. Allah tidak akan membebani hambanya melampaui batas kemampuannya. Ketakutan terbesar kita seringkali bukan pada masalah itu sendiri, tapi pada bayangan dan kecemasan yang kita ciptakan sebelum menghadapinya. Sebenarnya kamu sanggup dan kuat, hanya saja kamu sering terlalu cemas di awal. Ini mungkin tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Maka, teruslah melangkah. Lari jika mampu, berjalan jika lelah, merangkaklah jika itu satu-satunya cara. Apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti dan menyerah. Hidup bukanlah perlombaan untuk bersinar paling terang, tapi tentang ketahanan, tentang siapa yang terus bisa bertahan meskipun ia sedang redup. Disinilah letak pentingnya sabar dan syukur. Sabar berarti bertahan dalam ketaatan, menjauhi maksiat, dan ridha terhadap ketetapan Allah yang terasa pahit. Sabar bukanlah diam menunggu, tapi bertahan sambil terus bergerak. Dan syukur berarti mengakui nikmat sekecil apapun itu dan menggunakannya di jalan yang benar. Bahkan di titik terendah selalu ada hal yang bisa disyukuri. Nafas yang masih berhembus, iman yang masih di hati, kesempatan untuk bertaubat. Bagian 4. 3 pilar kekuatan batin. Ada 3 hal penting yang bisa menjadi pilar kekuatanmu di saat terpuruk, yaitu 1. Tidak semua badai datang untuk menghancurkan. Terkadang
Allah mengirimkan badai dalam hidup kita bukan untuk menghancurkan, tapi justru untuk membersihkan jalan, untuk menunjukkan mana teman sejati, mana pasangan sejati, dan untuk mendekatkan kita padanya, atau untuk membuka pintu kebaikan yang tak pernah kita sangka sebelumnya. Lihatlah badai sebagai ujian kenaikan kelas, bukan sebagai hukuman. Berbaik sangka kepada Allah adalah kunci. 2. Masa lalu adalah pelajaran, bukan penjara. Jangan pernah terikat dengan masa lalumu. Itu hanya pelajaran, bukan hukuman seumur hidup. Setiap orang punya masa lalu, punya kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar darinya, bertaubat dengan tulus, dan berusaha menjadi lebih baik hari ini. Jangan biarkan bayang-bayang masa lalu menghantui dan menghalangi langkahmu menuju masa depan yang lebih cerah. 3. Kebebasan dalam memaafkan. Maafkan orang lain. Ini mungkin fase yang paling berat. Bukan karena tak ada jalan keluar, tapi karena lukanya tersembunyi dan hanya kita yang benar-benar merasakannya. Tapi ketahuilah, saat kamu memilih untuk memaafkan, kamu tidak sedang membebaskan mereka. Kamu sedang membebaskan dirimu sendiri dari belenggu dendam dan kepahitan. Dan ketika kamu memilih untuk melepaskan dengan ikhlas, kamu akan mulai tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa dan damai. Memaafkan adalah hadiah terindah yang bisa kamu berikan untuk hatimu sendiri. Bagian 5. Menjaga hati dari kekecewaan. Memiliki hati yang baik adalah anugerah. Kamu mudah iba, ringan tangan menolong, sering mengalah. Ini adalah sifat mulia. Namun, dunia tidak selalu ideal. Tak semua orang mampu merasa cukup, dan tak semua hati tahu caranya berterima kasih. Akan ada saatnya kebaikanmu dimanfaatkan, ketulusanmu dibalas air tuba. Ketika itu terjadi, sakitnya luar biasa. Tapi, jangan biarkan pengalaman buruk itu mengeraskan hatimu dan mematikan fitrah kebaikanmu. Yakinkan dirimu, Allah Maha melihat, Dia tahu niatmu, Dia tahu ketulusanmu. Dia tidak akan membiarkanmu terus disakiti karena kebaikanmu. Mungkin Dia sedang mengujimu, atau Dia sedang menyiapkan balasan yang jauh lebih indah, entah di dunia ini atau di akhirat kelak. Dan solusi kedua adalah lindungi hatimu, tapi jangan tutup pintu kebaikan. Bagaimana caranya? Dengan arah yang benar, kita tidak perlu buru-buru. Cukup pastikan tidak salah jalan. Lakukan kebaikan lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Dengan begitu, balasan dari manusia menjadi sekunder. Jika mereka berterima kasih, alhamdulillah. Jika tidak, pahalamu tetap utuh di sisi Allah. Dan jagalah dirimu dari reaksi berlebihan. Telingamu, jangan mudah panas mendengar gunjingan atau fitnah. Cari tahu kebenarannya jika perlu, tapi jangan biarkan prasangka buruk menguasai pikiran dan hatimu. Jaga lisanmu. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Jika harus bicara, bicaralah yang baik atau diam. Ingat, setiap kata ada pertanggungjawabannya. Dan hatimu, kendalikan emosi. Saat tersudut atau marah, cobalah berwudu, ubah posisi, atau beristighfar. Tetaplah tenang. Sadari bahwa setiap tindakan dan ucapan selalu ada konsekuensi yang akan kembali kepadamu. Bagian 6. Jalan menuju ketenangan. Di tengah hiruk pikuk dunia yang terus menuntut kita untuk selalu tampil sempurna, kadang yang paling kita butuhkan justru ruang untuk menjadi diri sendiri. Cobalah untuk tampil sederhana tanpa harus memaksa diri untuk terlihat istimewa. Hiduplah sesuai kebutuhan, bukan menuruti keinginan yang tak ada habisnya. Qanaah atau merasa cukup adalah kekayaan yang sesungguhnya. Dunia ini seperti fata morgana. Semakin dikejar, semakin kita merasa kosong dan haus akan makna sejati. Jika merasa lelah, letakkan sejenak bebanmu. Mungkin kamu terlalu banyak membawa tas yang isinya bukan milikmu, atau barang yang sudah tak diperlukan lagi. Beban masa lalu, ekspektasi orang lain, kekhawatiran berlebih. Lihatlah dirimu sendiri. Inilah pentingnya introspeksi diri.
Kita seringkali begitu sibuk menilai orang lain sampai lupa bercermin. Terkadang gajah di pelupuk mata tidak terlihat, sedangkan semut di seberang sungai terlihat jelas. Selama kita sibuk mencari kesalahan orang lain, kita akan terus merasa tidak puas, gelisah, dan mungkin menderita. Fokuslah pada perbaikan diri. Ketika kita mampu melihat kekurangan diri, kita akan menjadi lebih rendah hati, lebih bijaksana, dan lebih tenang. Termasuk dalam introspeksi diri adalah kejujuran. Kejujuran sejati bukan hanya saat kita bisa membuktikan, tapi saat kita berani bertanya pada diri sendiri, apakah aku sudah jujur? Dan berani menjawab, ya, lalu siap menanggung segala konsekuensinya. Jujur pada diri sendiri adalah pondasi ketenangan jiwa. Bagian 7, kunci pertumbuhan. Tak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Masalah akan terasa lebih besar jika kita lari darinya atau melempar tanggung jawab. Ya, pada awalnya masalah akan mendatangkan kesulitan, tapi pada akhirnya masalah akan mendatangkan pembelajaran. Cara terbaik menghadapi masalah bukanlah dengan mengeluh, tapi dengan rajin bekerja menyelesaikannya sambil bersabar. Sabar dan ikhlas memang tak mudah, tapi itu harus. Bersahabatlah dengan masalah karena ia adalah guru yang akan membuatmu tumbuh lebih kuat dan bijaksana. Orang yang kuat sejati adalah orang yang sabar dan ikhlas ketika menghadapi masalah. Belajarlah melepas apa yang tak bisa kamu kendalikan dan menerima arti kehilangan. Karena dalam setiap kehilangan, Allah seringkali menyiapkan pengganti yang lebih baik atau hikmah yang lebih berharga. Jadi, jaga dua hal ini. Pertama, sabar di saat kita tidak memiliki apa-apa. Dan kedua, bersyukur di saat kita telah memiliki segalanya. Solusi praktis spiritual, menemukan Allah di titik terendah. Sahabatku, setelah kita mengupas berbagai nasihat tadi, inti dari semua kekuatan, ketenangan, dan solusi saat kita berada di titik terendah adalah kembali kepada Allah. Inilah solusi utamanya, solusi spiritual yang paling hakiki. 1. Perbaiki syalatmu. Syalat adalah tiang agama dan koneksi langsung kita dengan Allah. Di saat terpuruk, curahkan segalanya dalam sujudmu. Mintalah pertolongan, kekuatan, dan petunjuk. Syalat yang khusyuk akan mendatangkan ketenangan. 2. Perbanyak zikir dan istighfar. Mengingat Allah akan menenangkan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tentram. Istighfar akan menghapus dosa, melapangkan rezeki, dan membuka jalan keluar dari kesulitan. 3. Baca dan renungkan Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk, obat atau syifa, dan rahmat. Bacalah walau satu ayat dan coba renungkan maknanya. Kamu akan menemukan jawaban dan kekuatan di dalamnya. 4. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Allah Maha mendengar. Berdoalah di waktu-waktu mustajab, sepertiga malam terakhir, antara adzan dan iqamah saat hujan. Sampaikan semua keluh kesahmu, harapanmu, dan permohonanmu dengan penuh keyakinan. 5. Bersedekah. Sedekah tidak akan mengurangi harta, justru akan membuka pintu rezeki dan menolak bala, bencana. Bantulah orang lain yang lebih susah, maka Allah akan membantumu. 6. Bertawakal. Setelah semua ikhtiar dan usaha, lahir dan batin, serahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh kepercayaan. Yakinlah bahwa pilihannya adalah yang terbaik untukmu, meskipun terkadang kita belum memahaminya. Ketika kamu merasa di fase terpuruk, itu seringkali adalah momen di mana Allah sedang menarikmu untuk lebih dekat kepadanya. Dia rindu rintihan doamu, Dia ingin kamu bersandar hanya kepadanya. Jangan sia-siakan panggilan ini. Sahabatku yang dirahmati Allah, hidup yang baik berawal dari pikiran yang baik. Hidup yang berkah berawal dari hati yang berserah. Saat kamu merasa dunia terlalu berat, berhentilah sejenak. Pejamkan matamu, tenangkan dirimu, tarik napas yang dalam, hembuskan perlahan. Rasakan betapa mudahnya kamu bernapas.
Sadari, itu adalah nikmat luar biasa yang sering kita lupakan. Ketika kamu membuka mata dan bisa melihat dunia, bersyukurlah, karena tidak semua orang seberuntung dirimu. Hari ini sudah waktunya melangkah lagi, tapi tanpa perlu terburu-buru. Teruslah belajar mengendalikan pikiranmu, membersihkan hatimu, dan mendekatkan dirimu padanya. Jadilah kuat saat dunia menguji, jadilah sabar saat segalanya tak pasti, dan jadilah ikhlas saat ekspektasi tidak sesuai realita. Ingatlah selalu kata bijak ini, jangan biarkan kerasnya dunia mengeraskan hatimu, tapi biarkanlah imanmu kepada Allah melembutkan sikapmu dalam menghadapi kerasnya dunia. Semoga nasihat ini bisa menjadi setetes embun penyejuk di tengah kegelisahanmu. Ingatlah, kamu tidak sendirian. Ada Allah yang selalu bersamamu. Tetaplah kuat, tetaplah baik, dan jangan pernah menyerah pada rahmat-Nya. Terima kasih sudah menyimak. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, dan share ke teman-temanmu yang mungkin sedang membutuhkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.